Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan swasembada pangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penerapan teknologi Mina Padi yang dilakukan di Kabupaten Sleman DIY. Manfaat dari sistem Mina Padi diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman padi, meningkatkan kualitas gizi makanan bagi penduduk pedesaan, dan meningkatkan pendapatan petani. Lahan Mina Padi kolam dalam yang diterapkan di Kabupaten Sleman adalah lahan persawahan untuk kegiatan tanaman padi dan kolam ikan dilakukan bersamaan. Dilakukan dengan perbandingan, bagian untuk kolam maksimal 20% dari lahan dengan kedalaman kolam 80 hingga 100 cm. Poin-poin yang harus diperhatikan ketika memilih lokasi untuk menerapkan sistem Mina Padi yaitu: pertama, lokasi mempunyai sumber air yang cukup dan kontinu selama pemeliharaan serta bebas cemaran patogen, bahan organik, dan kimia. Kedua, bukan merupakan daerah rawan banjir. Ketiga, dekat pemukiman dan mempunyai akses jalan sehingga memudahkan dalam pengawasan maupun distribusi benih, pakan, panen, dan lain sebagainya. Keempat, memiliki jenis tanah berlumpur dan berpasir sehingga tanah tidak porous. Kelima, petakan sawah cukup luas. Luas yang optimal 500 hingga 1000 meter. Setelah mendapat lokasi yang cocok, yang harus dipersiapkan kemudian adalah benih padi dan benih ikan. Benih padi yang digunakan hendaklah varietas unggul yang memenuhi syarat-syarat antara lain: 1. Berdaya hasil tinggi, 2. Tahan genangan, 3. Tahan rebah, 4. Rasa nasi sesuai keinginan petani dan permintaan pasar, 5. Tahan terhadap hama penyakit utama, 6. Mampu beradaptasi dengan baik di lokasi setempat, 7. Pesemaian menggunakan luas 5 hingga 6% dari luas yang ditanami, 8. Bila daerah endemis Sundep diberi karbofuran sesuai anjuran di label. Sedangkan benih ikan harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, benih ikan yang akan ditebar disarankan sekurang-kurangnya sudah berukuran 1 kg, isi 50 hingga 60 ekor, jenis ikan nila. Kedua, benih harus dalam kondisi sehat dan berasal dari induk yang baik. Untuk menjamin hal tersebut, benih hendaknya berasal dari panti yang sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik pula. Ketiga, ciri-ciri benih bermutu baik antara lain: 1. Murni atau kemurnian terjamin, 2. Umur dan ukuran seragam, 3. Tidak cacat fisik atau kelainan bentuk, 4. Bereaksi cepat terhadap rangsangan cahaya atau mekanik dan bergerak aktif, 5. Bebas dari penyakit seperti jamur, parasit, bakteri, dan virus, 6. Pertumbuhannya cepat. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan lahan atau pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk mendapatkan media tumbuh yang baik bagi tanaman maupun pakan alami untuk ikan. Sebelum pengolahan lahan, buat konstruksi kolam dalam dan perbaikan tanggul. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebelum pengolahan tanah juga dianjurkan untuk menambahkan bahan organik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, atau kompos jerami sebanyak 2 ton per hektar. Pengolahan tanah dengan bajak sedalam 20 cm atau lebih pada saat di mana tanah mulai jenuh air, tidak perlu menunggu tergenang. Setelah pembajakan pertama, lahan perlu diinkubasi selama 5 hingga 7 hari dalam kondisi tergenang. Kemudian baru dilakukan pembajakan kedua dan diikuti penggaruan atau perataan.
Gulma dan sisa-sisa tanaman perlu dibersihkan guna memutus atau menekan laju pertumbuhan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Pembuatan keren dan pemasangan mulsa di pematang. Jaring yang digunakan untuk menghalau burung adalah jaring gillnet yang dirangkai dengan tali plastik dan dipasang di atas petakan sawah dengan menggunakan patok bambu. Jaring sebaiknya dipasang terlebih dahulu sebelum dilakukan penebaran benih ikan. Jaring berfungsi untuk hama burung terhadap ikan maupun padi. Pemasangan jaring untuk berang-berang atau regul dengan cara jaring ini dipasang pada tepi atau keliling pematang sawah dengan ketinggian sekitar 75 cm agar regul atau berang-berang tidak masuk petakan sawah. Untuk pengisian air harus diperhatikan bahwa ketinggian air harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan padi. Pada saat awal pemeliharaan ikan, ketinggian air pada pelataran padi setinggi 40% dari tinggi tanaman padi atau berkisar 10 hingga 15 cm. Setelah padi berumur 3 minggu, maka ketinggian air di pelataran bisa mencapai 20 hingga 25 cm. Air berkualitas baik memiliki pH 6,5 hingga 8,5 dengan suhu 28 hingga 31 derajat Celcius dan DO 2,5 hingga 5. Setelah lahan siap, padi mulai ditanam. Penanaman padi dilaksanakan pada saat bibit berumur sekitar 3 minggu. Namun juga tergantung jenis padi. Sistem tanam yang dianjurkan adalah jajar legowo atau bisa juga menggunakan jarak tanam minimal 25 kali 25 cm dan setiap rumpun terdiri 2 hingga 3 batang. Pada saat padi berumur sekitar 7 hingga 10 hari, penebaran benih ikan mulai dilakukan. Penebaran sebaiknya dilakukan pada sore atau pagi hari. Benih ikan yang berasal dari daerah lain perlu dilakukan aklimatisasi yang cukup sebelum ditebar agar ikan tidak mengalami stres akibat perubahan lingkungan. Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore dengan takaran 4% dari BB ikan. Pada saat tanaman padi berumur 1 hingga 6 minggu, pakan disebar di tanaman padi. Umur padi 7 minggu dan seterusnya, pakan disebar di kolam dan di kemalir. Kandungan protein pakan kurang lebih 30%. Air, usahakan selalu menggenang di persawahan. Ikan dipanen 10 hari sebelum panen padi atau setelah kandopi padi sudah menutup seluruh permukaan tanah. Untuk varietas padi yang berumur genjah atau pendek, panen ikan dilakukan setelah tanaman padi dipanen. Sistem bina padi membentuk hubungan hayati padi dan ikan. Sawah menyediakan pakan bagi ikan. Ikan dapat membantu penyiangan dan pengendalian hama padi. Kotoran ikan dan sisa pakan menjadi pupuk bagi padi dan dapat memperbaiki struktur tanah. Padi menyediakan oksigen dan menjadi tempat berlindung bagi ikan atau udang. Dengan demikian dapat disimpulkan jika sistem bina padi dilakukan dengan baik, maka mendatangkan manfaat yang sangat besar.